Waktunya kita test ride Mio injeksi. Apakah lebih bagus daripada Mio karbunya? Jadi sekarang waktunya kita akan mencoba Mio injeksi hasil garapan adik Willy, Bapak Willy. Kan dia emang lebih muda dari gua. Iya, bener dong, dia lebih muda dari gua. Dia lebih muda dari gua. Nah, jadi ini motor sudah injeksi kan, sekarang pakai Juken. Nah, cuman Juken ini ternyata setiap kali cabut aki ngeriset ya. Harus dikalibrasi ulang sebenarnya. Jadi ini kemarin udah dipakai jalan, cuman kita kemarin sempat lepas aki, jadi sekarang harus kalibrasi lagi. Nah, tapi mumpung itu kita mau ngeliat proses kalibrasinya ya. Iya, pakai gamebot. Proses setting juga sekalian. Jadi kalibrasi setting semua dari sini. Dari situ semua. Oke, jadi ih gila, keren banget. Ih bisa ngaca lagi motor gue sekarang di sini. Kaca spion tambahan. Iya benar. Ini ecunya di bawah situ sih nggak kelihatan kan. Ini emang disediain di sini ya? Iya, memang dikeluarin kabel ke situ biar nyetingnya gampang. Oke, nah ini dicolokin ke sini. Jadi sekarang kalau karbu kan masih pakai spuyer, main-jet, pilot. Ini nggak usah? Nggak usah, kita tinggal langsung dari sini aja semuanya. Dan ini pakai ecu NMAX sekali lagi ya? NMAX Old kan? NMAX Old. Jadi coba, ini sekarang kondisinya emang berbet parah. Iya, karena belum dikalibrasi sama masih settingan buat interior sih, jadi masih agak diborosin bahan bakarnya. Kalau kalian bertanya lebih irit apa enggak, Semi kemarin nyoba Enrayan jadi 130 ya? 130-an. Mio standar berapa? Mio standar lebih boros. 130-an juga, kalau benar-benar kondisi standar itu sekitar 135 atau 138 deh kurang lebihnya. Kalau standar ting-ting, kalau udah 58-an gini biasanya 120-an mungkin. Ya, cuman kelebihan dari injeksi adalah setiap kalinya itu nyala. Nggak usah pakai cuk segala macam, nggak perlu. Cegreng nyala. Itu adalah sebuah kelebihan yang apakah worth it 5 juta? Nanti kita bahas. Oke, jadi sekarang gimana caranya? Kalau ini sih yang penting kontaknya di posisi on. Ini remote-nya udah langsung hidup. Kalau untuk kalibrasi yang setiap kali ganti aki atau copot pasang aki atau copot pasang TPS pun kalau lagi servis itu TPS-nya kita harus kalibrasi ulang. Oh, tapi kan kita lagi nggak pemilu. Bukan. Nggak ada TPS. Ini caranya sih gampang, tinggal di TPS 0 ini kita save angkanya berapa. Habis itu tali gasnya kita buka TPS-nya sampai full 100% kebaca, kita pencet save lagi. Itu sudah terkalibrasi kalau kayak gitu. Itu maksudnya ngasih tahu komputernya kalau ini segini, bukan gas sekian tuh 0%, bukan sekian tuh 100% gitu. Oke. Itu buat ngilangin berbet nggak kan? Belum, nggak 100% sih. Nah, misalnya kalau karena kasusnya kalau kayak motor ini, karena emang dasarnya kita belum setting 100% sampai selesai, jadi masih ada beberapa bagian RPM tuh yang kebasahan lah. Jadi masih agak berbet gitu. Oke, terus. Habis itu apa lagi? Habis itu ya kita tinggal setting feel-nya gini. Kalau ini sih ya tinggal mekaniknya masing-masing lah yang nyeting. Nah, kalau nyeting sendiri beresiko salah bisa bikin mesinnya jebol juga nantinya. Jadi di 1000 ini apa sih di 1000 RPM? 1000, 1200, 1500. Ini apa yang disetting? Ini persentase fuel-nya. Semakin jauh minusnya, itu berarti semakin irit bahan bakarnya, semakin sedikit debit yang keluar, semakin besar angkanya, berarti semakin banyak debit bensin yang keluar, gitu. Oke, itu startnya dari 0? Startnya dari 0. Startnya dari 0? Dari 0, misalnya kalau 0 masih terlalu basah, masih berbet, kita kasih minus. Oke, gitu. Berarti ini hitungannya per 1200, berapa tadi? Per 250 RPM. Per 250 RPM. Oh, lumayan juga ya? Lumayan rapet. Oke. RPM-nya kalau Juken. Oke, terus? Terus bisa setting limit juga, limiter di sini. Ini limitnya karena kemarin masih interior, kita masih set di 9000 limiternya. Kalau ini buat di berapa derajat api itu mantik. Retard kan? Gitu. Lebih maju atau lebih mundur. Iya. Ini kita setelnya dari sini. Nah ini yang mau disetting sekarang apa nih? Di fuel sama di ignitionnya sih Om, sama di apinya. Oke, berarti semua dari sini? Dari sini semua kita setting. Butuh berapa lama? Ya sih setengah jaman lah, sampai 1 jam lah kurang lebihnya. Sama hari kita bawa jalan juga kan kita rasain. Itu kalau bedanya sama kalau on dyno kan kita setting, kita tinggal gas karena di atas mesin dyno kan. Kalau kayak gini, benar. Kita kan harus cobain jalan keluar. Masih ada ketemu titik berbetnya atau enggak gitu. Jadi ini prosesnya akan cukup panjang. Saya serahkan sama Willy. Oke.
seperti yang gue bilang, enaknya kalau udah injeksi itu adalah cuma tinggal putar, ya kan, langsung dinyalain. Udah nggak ada lagi acara ngecok-ngecok sebelah sini, ya kan. Jadi emang udah bener-bener enak banget pakai kilas itu. Nah, ini udah di remap sama Willy, dan sekarang gue mau share sama kalian gimana sih rasanya pakai Mio ini. Let's go. Kita sekalian mau jalan, sekalian mau main ke tempat seseorang. Mio injeksi. Enak sekali tarikannya. Wah, enak. Ini aja belum pakai gas spontan, rasanya udah spontan. Wah, enak. Ih, sedap. Jadi gimana sih Mio injeksi ini feel-nya? Berubah sih guys emang. Udah bore up ya kan, injeksi pembakarannya itu lebih sempurna memang kalau pakai injeksi. Mungkin kalau masalah simpel-simpelan emang mungkin lebih super karbu sih. Tapi ini enak banget tuh gasnya. Apakah jadi lebih irit? Well, sebenarnya sih mungkin lebih irit sedikit lah ya. Tapi emang feel-nya tuh langsung cukup berbeda sih teman-teman. Kayak pasti gitu. Terus karena memang dia injeksi, jadi kalau misalkan mau nyeting itu lebih banyak parameter yang bisa disetting. Jadi ya memang karena udah komputer juga sih ya. Oh, kenceng apa? Ini injeksi gue senang banget ya. Oh, gue sendiri pribadi senang banget nih gue jadi injeksi karena rasanya jadi lebih sehat gitu. Lebih langsam gitu rasanya. Itu sih yang membuat gue senang. Coba yang muter-muter ya. Kok gue yang kelana? Tapi waktu karbo sih ya gue kayak nggak bisa lari kayak gini. Seenak ini, seanteng ini. Enak. Satu hal juga yang bikin motor gue ini sekarang lebih enak adalah suspensinya. Suspensi belakang gue ini kan udah pakai Profender ya, dan emang gue setting di empuk, jadi ini belakang gue enak banget. Dan suspensinya Profender di Mio Sporty ini pas banget, enak banget. Looksnya juga cakep. Jadi kalau jalanan jelek itu enak loh sekarang Mio-nya. Jadi kalau misalkan kalian untuk pengen ganti suspensi Mio, Profender X Series sekarang boleh coba. Harganya enak sih. Ini cuma 58 loh padahal. Pertanyaannya memang kemudian adalah worth it apa enggak Mio jadi injeksi, karena habisnya lumayan 5 juta. Hampir sama kayak beli motornya. Oke, mari kita coba jawab. 5 juta untuk bore up plus jadi injeksi. Sebenarnya worth it apa enggak? Oke. Kalau misalkan sebagai motor hobi ya, menurut gue sih cobain aja sih. Karena emang ya kalau ada hobi agak susah dibilang worth it apa enggak, tapi motor hobi lebih kencang, lebih konsisten, itu kelebihannya dari injeksi sih emang. Terus kalau mau diutak-atik lebih lanjut tuh kayak lebih banyak aja nanti parameternya. Cuman emang kalau cuma hanya jadi motor harian dengan duit yang sama, sebenarnya bisa sih dapat motor yang emang udah injeksi, ya kan? Nggak ribet, nggak mesti setting lagi, nggak mesti apa ya, utak-atik lagi gitu kan. Karena emang jujur lumayan banyak banget yang berubah. Kalau nggak niat-niat banget, udah mending menurut gua nggak usah sih. Karbu aja juga kalau emang settingannya enak, bisa jadi enak sih. Mio ini emang kecil buat nyala-nyala tuh lezat banget. Dan ini suara knalpotnya banyak yang suka. Ini pakai dari obot. Ya itulah, ada di video sebelumnya. Jujur ini suara knalpotnya enak banget. Bobokan enak banget. Gak berisik samsak cuy, tapi ngebas. Lezat motor bore up.
Mio tuh ya, karena emang kecil motornya, jadi ringan. Spek 58 tuh rasanya ngangkat gitu. Enak. Ini bisa lebih enak lagi guys. Bisa lebih konsisten lagi kalau nanti ganti ECU. Nah, ini gue masih mencari nih ECU yang lebih pecer lagi nih. Ada bisa saranin nggak apa? Coba tulis kolom komen di bawah. Ini warkop tapi ada espresso. Ada. Dalam nggak boleh smoking tapi boleh bikin api unggun. Anjay, cakep. Kayak bawa Wanda ya. Kopi susu syahdu, oke, kopi susu syahdu. Jadi kalian jangan lupa datang ke Warkop Olim punya Bapak Gofar karena tempatnya syahdu sekali.